Makasih, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa lagi ya teman-teman semua untuk perkuliahan monitoring dan evaluasi anggaran. Nah, untuk pagi ini seperti rencana yang sudah direncanakan dari minggu lalu, kita presentasi kelompok ya. Presentasi kelompok. Untuk pagi ini kelompoknya siapa? Dela ya? Iya, Pak. Kelompoknya Dela mengenai review pelaksanaan anggaran. Nanti presentasinya sekitar 30 menit ya. Boleh kurang, boleh lebih. Sekitar situ 30 menit. Kemudian sesi tanya jawab sekitar 30 menit ya. Ada 3 sesi ya. Satu sesi 3 penanya. Kemudian sekitar 30 menit. Nanti kalau kurang kita tambah lagi sesi tanya jawabnya. Nanti kalau masih ada waktu nanti saya akan membahas ini ya, formula perhitungan IKPA ya, masing-masing variabel. Karena itu kan jadi sebenarnya materi ya di pertemuan kali ini dan di pertemuan ke-6 ya. Tapi nanti kalau masih ada waktu kita bahas. Kalau ya mungkin dicicil lah beberapa variabel dulu seperti itu. Oke, waktunya kita serahkan saja ke kelompoknya Dela ya. Silakan Dela dan kawan-kawan. Baik, Pak. Sebelumnya saya izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman sekalian, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai review pelaksanaan anggaran dan studi kasus review pelaksanaan anggaran Kanwil Kepulauan Riau tahun 2020. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Kami di kelompok 1 beranggotakan yang pertama Dela, absen 6, yang kedua Dita, absen 7, ketiga Elsada, absen 8, yang keempat Emilia, absen 9, dan yang kelima Faradina, absen 10. Dan yang pertama, ini outline-nya. Jadi pembahasan kami ada 8, mulai dari permasalahan, apa itu manef pelaksanaan anggaran, review belanja, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, telaah makro pelaksanaan anggaran, pengukuran IKPA, dan kesimpulan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sumber referensi materi kelompok kami yaitu PMK 195 tahun 2018, Perdirjen Perbendaharaan nomor 4 tahun 2020 tentang juknis penilaian IKPA, dan yang terakhir yaitu RPA Kanwil Kepulauan Riau tahun 2020. Next. Yang pertama, permasalahan dan isu pelaksanaan anggaran. Latar belakang dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yaitu karena masih ditemukan permasalahan dan isu yang terjadi pada pelaksanaan anggaran. Di antaranya, 1. Perencanaan keuangan dan kegiatan KL yang kurang baik sehingga tidak mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran. Yang kedua, permasalahan dalam alokasi anggaran belanja yang ditemukan kurang wajar, efisien, relevan, dan output atau outcome yang direncanakan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan maupun kebutuhan idealnya. Yang
keempat, realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana. Yang kelima, penyerapan anggaran yang rendah sehingga jauh dari pola ideal serta cenderung tidak proporsional dan menumpuk pada akhir tahun. Yang kelima, pencapaian output yang di bawah target. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan yang kurang patuh dan taat terhadap peraturan atau regulasi di bidang pelaksanaan anggaran. Yang terakhir yaitu kendala teknis, operasional, dan kebijakan yang menghambat pelaksanaan anggaran. Next. Selanjutnya adalah permasalahan yang sering ditemui pada pelaksanaan anggaran. Jika diidentifikasi, permasalahan pada pelaksanaan anggaran yang sering ditemui dapat dikelompokkan menjadi 7 masalah. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran revisi anggaran. Biasanya permasalahan ini berkaitan dengan keterlambatan di Pasaker, lemahnya perencanaan program dan kegiatan, ketidaksesuaian perencanaan dengan kebutuhan real, atau bahkan persyaratan yang belum dilengkapi sehingga menyebabkan adanya blokir anggaran. Yang kedua, ketentuan pendukung pelaksanaan anggaran. Permasalahan yang berkaitan dengan keterlambatan atau belum terbitnya petunjuk teknis anggaran. Yang ketiga, mekanisme pembayaran. Biasanya berkaitan dengan perubahan penggunaan kode akun belanja, kesalahan pencantuman daftar supplier, atau bahkan bisa terjadi karena waktu yang cukup panjang dalam proses pengumpulan dan verifikasi data. Yang keempat, permasalahan pada pengadaan barang dan jasa seperti berkaitan dengan proses teknis dan administratif pengadaan yang membutuhkan waktu lama, atau adanya gagal lelang, bahkan bisa pula karena keterbatasan SDM pendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, yaitu ada permasalahan pada poin pelaporan. Biasanya Satker sering terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga belum dapat melakukan pertanggungjawaban atas uang persediaan yang sudah digunakan. Yang keenam, permasalahan teknis lainnya berkaitan dengan perencanaan kegiatan dan pembayaran yang dilakukan secara tidak merata di 2 semester. Jadi sebagian besar dilakukan di semester 2. Selain itu berkaitan juga dengan kegiatan yang belum berjalan. Yang terakhir, permasalahan non-teknis lainnya. Kalau permasalahan non-teknis biasanya berhubungan dengan keterlambatan penerbitan SK, penunjukan pejabat perbendaharaan, kebijakan pencairan anggaran yang terbatas, adapun faktor iklim maupun faktor geografis. Next. Untuk memantau permasalahan tersebut, maka dilaksanakan inisiatif Monef pelaksanaan anggaran yang mencakup review pelaksanaan anggaran, spending review, pembinaan pengendalian, dan telaah makro pelaksanaan anggaran. Sebagaimana terlihat, dan juga pembinaan. Sebagaimana terlihat pada gambar slide ini, kegiatan hal tersebut memiliki fungsi masing-masing yang berkaitan dengan satu sama lain. Next. Pada RPA Kanwil DJPB Kepulauan Riau sendiri memiliki latar belakang penyusunan RPA. Yang pertama, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan pengelolaan APBN yang berkualitas, transparan, dan akuntabel dengan melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan PMK 195/PMK 05/2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja KL melalui penyusunan review pelaksanaan anggaran. Review pelaksanaan anggaran sendiri merupakan salah satu bagian dari monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran yang menilai kinerja pelaksanaan anggaran seperti teknis pelaksanaan anggaran, kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Penyusunan RPA sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran, menilai kualitas pelaksanaan anggaran, dan menyusun rekomendasi yang bersifat teknis dan aplikatif yang akan dilaksanakan untuk perbaikan. RPA dilaksanakan baik di tingkat wilayah maupun tingkat pusat oleh jajaran unit bidang pelaksanaan anggaran pada Ditjen Perbendaharaan. Next. Pada RPA Kepulauan Riau sendiri
terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada satker-satker yang berada di cakupan Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum pada bab 3 RPA Kanwil DJPB Kepulauan Riau. Permasalahan tersebut ada permasalahan umum dan permasalahan khusus. Yang pertama, permasalahan umum yang dibagi menjadi 9 faktor permasalahan, yaitu 1. Koordinasi internal, eksternal, dan sumber daya manusia, seperti kurang koordinasi antar pejabat perbendaraan, atau ada pejabat perbendaraan yang mutase, lalu ada perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan real satker di lapangan, ada juga kesulitan penentuan capaian target output untuk kegiatan, terdapat kekurangan SDM, petugas pejabat baru, dan lambatnya penerbitan penunjukan teknis pelaksanaan kegiatan oleh KL. Yang kedua, ada dampak pandemi COVID 2019. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 adanya pandemi COVID, sehingga kegiatan pelaksanaan anggaran terjadi beberapa masalah, seperti adanya pembatalan kegiatan karena terkendali pandemi, adanya juga perubahan waktu pelaksanaan kegiatan, dan juga perubahan tata kerja yang menyebabkan ketidakserapan akibat kegiatan yang sifat pelaksanaan di lapangan dialihkan secara online. Yang ketiga, ada pelaksanaan kegiatan, seperti keterlambatan pembayaran termin kontrak, dan terlambat pelaksanaan lelang, ada juga kegagalan lelang akibat keterbatasan pihak penyedia. Yang keempat, yaitu hibah langsung dalam bentuk uang, seperti adanya double pengalokasian anggaran belanja, terus ada lagi pengesahan belanja yang bersumber dari hibah, namun belum dilakukan secara maksimal, ada pemutusan kontrak oleh kantor pusat, akibat keterbatasan pihak penyedia, ada juga terdapat penambahan pagu yang bersumber dari hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang. Yang kelima, ada permasalahan pengadaan barang dan jasa, seperti lambatnya penetapan SK Pokja, terdapat kendala pada aplikasi e-katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa, ada juga spesifikasi barang atau bahan yang tidak tersedia atau sulit diperoleh. Yang keenam, yaitu kondisi geografis, seperti terdapat kesalahan pada data supplier yang didaftarkan ke KPPN, ada juga pelaksanaan pekerjaan terkendala akibat cuaca buruk, dan lain-lain. Ada juga yang ketujuh, penambahan pagu, seperti adanya penambahan pagu untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional atau program PEN, terdapat juga pagu tambahan yang bersumber dari rupiah murni yang direvisi pusat oleh DJA. Yang kedelapan, adanya blokir anggaran, seperti terdapat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang terlambat akibat adanya blokir anggaran. Yang kesembilan, tren penyerapan, seperti pembayaran kontrak dilakukan tanpa termin atau sekaligus saat kontrak terakhir pada bulan Desember. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa 9 permasalahan umum yang terjadi pada satker yang di bawah Kepulauan Riau mengalami kelompok masalah yang sering ditemui sebagaimana penjelasan di awal. Next. Selanjutnya ada permasalahan khusus yang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, permasalahan berdasarkan kontribusi satker atas realisasi belanja yang rendah. Yang kedua, permasalahan IKPA dan peraturan atau mekanisme atau kebijakan. Yang ketiga, permasalahan berdasarkan kementerian lembaga utama. Dan yang keempat, permasalahan belanja KL atas capaian output strategis program PEN dan progres revisi akun COVID-19. Sekian penjelasan dari saya. Agar lebih jelas mengenai bagaimana kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dita. Baik, saya akan menjelaskan mengenai monef pelaksanaan anggaran berdasarkan PMK nomor 195 PMK 5 tahun 2018. Langsung saja masuk ke ruang lingkup tujuan dan manfaat. Monef pelaksanaan anggaran belanja KL dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Kewenangan ini dilakukan oleh DJPB selaku kuasa BUN yang dilaksanakan oleh KPPN untuk monef di tingkat KPPN, Kanwil DJPB untuk monef di tingkat wilayah,
dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk MONEF di tingkat nasional. Selain itu, MONEF Pelaksanaan Anggaran Belanja KL juga dilakukan oleh Menteri atau pimpinan lembaga selaku PA yang dilaksanakan oleh Satker, Eselon 1, dan Kementerian Negara atau lembaga. Di Satker, unit yang melaksanakan MONEF adalah unit atau bagian yang mengelola urusan keuangan atau tata usaha pada Satker tersebut. Pada Eselon 1, unit yang melakukan MONEF adalah unit atau bagian yang menangani urusan kesekretariatan pada level Eselon 1, misalnya Sedijen dan lain-lain. Pada Kementerian Negara atau lembaga, unit yang melakukan MONEF adalah Sekretariat Jenderal KL atau unit lainnya yang setara. Berikutnya, MONEF Pelaksanaan Anggaran Belanja KL dilaksanakan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan periode aktivitasnya dan sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran meliputi pembuatan komitmen, penyerahan barang atau jasa, pengujian tagihan, dan persetujuan pembayaran, serta pencairan dana. Next. Tujuan dilakukan MONEF yang pertama adalah menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran agar tujuan atau sasaran program kegiatan output belanja dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran KL, unit Eselon 1, dan atau Satker secara akurat. Yang kedua, menjamin efisiensi penggunaan anggaran agar tujuan atau sasaran program kegiatan output belanja yang telah ditetapkan Kementerian Negara atau lembaga, unit Eselon 1, dan atau Satker dapat terlaksana dan tercapai dengan penggunaan input yang seminimal mungkin. Dan tujuan yang ketiga adalah memastikan pelaksanaan anggaran belanja KL dilaksanakan secara taat dan patuh terhadap peraturan atau regulasi. Next. Berikutnya adalah manfaat MONEF. Di ruang lingkup tadi disebutkan bahwa MONEF dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan Menteri atau pimpinan lembaga selaku PL. Nah, hasil MONEF pelaksanaan anggaran belanja KL oleh Menteri Keuangan selaku BUN digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran melalui pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Yang kedua, melakukan pengendalian belanja negara melalui perumusan kebijakan terkait dengan pola ideal penyerapan anggaran dan pengendalian atau manajemen kas pemerintah. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi anggaran belanja melalui identifikasi potensi inefisiensi belanja KL untuk peningkatan aspek efektif, efisien, dan ekonomis atau value for money, perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan penghematan anggaran, serta penyediaan ruang fiskal untuk pendanaan program prioritas pemerintah. Next. Sementara itu, hasil MONEF yang dilakukan oleh Menteri atau pimpinan lembaga selaku PA digunakan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja yang diwujudkan dalam bentuk analisis kinerja penyerapan dan capaian keluaran real program atau kegiatan Satker. Manfaat yang kedua, dilakukan untuk perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk analisis kinerja pengelolaan keuangan Satker. Dan yang ketiga, penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker di lingkungan KL yang diwujudkan dalam bentuk perbandingan nilai kualitas kinerja antar unit organisasi KL berdasarkan IKPA. Next. Nah, ini adalah rangkaian aktivitas MONEF pelaksanaan anggaran yang meliputi review belanja, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, dan telaah makro pelaksanaan anggaran. Masing-masing dari rangkaian aktivitas ini akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Jika dikaitkan dengan laporan RPA Keprihatan Anggaran 2020, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Emil, bahwa salah satu bentuk pelaksanaan MONEF pelaksanaan anggaran diwujudkan melalui penyusunan laporan RPA yang dilaksanakan setiap semester. Next. Nah, tadi
disampaikan bahwa tujuan dari MONEF adalah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Di sini akan coba saya kaitkan dengan review dari analisis aspek khusus yang meliputi review capaian output, review program PEN, dan review akun COVID-19. Di review capaian output yang pertama ada pendidikan. Di sini akan saya jelaskan review capaian output di bidang pendidikan. Untuk Kanwil Kepri, beberapa target utama output strategis yang hendak dicapai yaitu penyaluran program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, pemberian dana BOS, dan pemberian tunjangan profesi guru dan tunjangan penyuluh. Nah, berdasarkan hasil konfirmasi data capaian output, ternyata ada beberapa output yang tidak mencapai target. Selain itu, juga masih terdapat gap. Hal ini terlihat pada salah satu capaian organisasi 100%. Nah, kenapa? Berdasarkan hasil konfirmasi satker terkait, output strategis telah tercapai. Capaian output seharusnya sudah mencapai 100%, namun tidak terbaca pada aplikasi SAS. Adanya gap capaian output tersebut disebabkan adanya kesalahan dalam penginputan data capaian output pada aplikasi Omspan karena kurang pahamnya petugas satker dalam penentuan target dan penginputan data capaian output pada aplikasi. Selanjutnya, dalam review program PEN, saya akan coba jelaskan di perlindungan sosial. Sosial, kesehatan, dan padat karya tunai. Kebijakan perlindungan sosial diterapkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19, khususnya masyarakat tingkat bawah yang terkena dampak PHK, masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satu dalam perlindungan sosial ini adalah PKH. Secara keseluruhan, penyerapan anggaran kegiatan jaminan sosial keluarga pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepri sudah sangat baik. Sebelumnya, pada semester 1, banyak kegiatan yang tertunda akibat adanya pandemi COVID. Namun, mulai semester 2, beberapa kegiatan sudah dapat dilakukan kembali sehingga penyerapan menjadi baik. Hanya terdapat beberapa akun perjalanan dinas yang tidak terserap 100%. Hal ini karena para pendamping PKH tidak dapat turun ke lapangan untuk melakukan asistensi kepada KPM saat pandemi. Berikutnya mengenai review tentang monitoring. Nah, dalam rangka mendukung penanganan COVID, memasuki triwulan 2 2020, pemerintah menerapkan kebijakan refocusing anggaran. Pengalokasian dana penanganan COVID 2000 akun khusus COVID-19. Nah, di Kanwil Kepri 2020 ada 202 satker. Tapi yang melakukan monitoring revisi penggunaan akun COVID terdapat 121 satker yang tidak menggunakan akun COVID 2019. Gitu. Sekian. Akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan ke proses MONEF yang pertama, yaitu review belanja. Maaf, masih macet.
Saya izin mematikan kamera, Pak, karena kalau share screen sama presentasi lemot, Pak. Ya, silakan. Baik, saya lanjutkan. Jadi review belanja sendiri ada 2, yaitu bersifat umum dan tematik. Umum sendiri artinya review belanja dilakukan pada awal tahun, dan bersifat tematik itu review belanja dilaksanakan secara insidentil. Review belanja dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan review kebutuhan ideal belanja, analisis benchmarking, analisis deviasi kebutuhan belanja operasional. Data yang digunakan untuk pelaksanaan review belanja meliputi data capaian output, data realisasi anggaran, dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan data terkait lainnya yang relevan. Data-data tadi akan dilaporkan dalam sebuah output berupa laporan yang dinamakan spending review. Spending review memuat analisis komprehensif dan strategis atas output program dan kegiatan yang menggambarkan review atas belanja pemerintah pusat dari segi value for money yang penggunaannya meliputi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Spending review disusun pada tingkat wilayah oleh Kanwil dan tingkat nasional oleh Ditpa. Spending review sendiri akan menjadi bahasan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah kegiatan MONEF berupa pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Kegiatan ini dilakukan oleh KPPN dan Kanwil DCPB pada satker yang ada di lingkup kerjanya, dan oleh Ditpa pada satker pusat. Pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan belanja dilakukan untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul, dan memastikan pencapaian kemajuan dan hasil dalam pelaksanaan anggaran belanja. Untuk mekanisme dari pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan dengan pertama, mengamati perkembangan pelaksanaan anggaran belanja kementerian atau lembaga. Lalu menelaah proses dan mekanisme pelaksanaan anggaran yang menitik beratkan pada pelaksanaan anggaran belanja. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran belanja menggunakan IKPA, melakukan identifikasi terhadap isu, kendala, atau masalah pelaksanaan anggaran belanja, dan memberikan rekomendasi dalam penyelesaian masalah dalam pelaksanaan anggaran belanja. Untuk metode analisis yang digunakan pada review pelaksanaan anggaran, terdapat metode Fishbone, problem tree, wawancara, tracking analysis, Pareto analysis, logic model, dan RIA. Dari kegiatan MONEF berupa pemantauan dan evaluasi kinerja ini, maka outputnya adalah sebuah laporan yang dituangkan dalam review pelaksanaan anggaran atau disingkat RPA. Di sini adalah contoh dari daftar isi RPA Kanwil Kepulauan Riau tahun 2020. Sesuai dengan dari daftar isi, kita bisa melihat apa isi dari RPA. Ada dashboard yang berisi beberapa overview atas APBN tahun 2020. Lalu ringkasan eksekutif yang berisi bagaimana kondisi terkini seperti kalau masa sekarang ini dalam kondisi COVID. Lalu kata pengantar, daftar isi, dan selanjutnya adalah bab pertama berisi pendahuluan. Di pendahuluan sendiri terdapat latar belakang, seperti latar belakang yang mendasari mengapa RPA itu disusun, yaitu salah satunya untuk melaksanakan amanat dalam PMK 195 PMK 5 tahun 2018. Lalu selanjutnya adalah tujuan penulisan, ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini berisi berapa satker yang ada di ruang lingkup yang ada di Kanwil Kepri, dan batasan analisis pelaksanaan anggaran atas apa yang tersaji dalam RPA. Lalu data yang terdiri dari data primer dan sekunder, metode penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tinjauan umum pelaksanaan anggaran.
Yang pertama adalah overview APBN tahun 2020. Overview APBN tahun 2020 ini berisi kebijakan pemerintah tahun 2020 seperti RPJMN, RKP, dan APBN itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah perkembangan belanja pemerintah tahun anggaran 2020. Di sini berisi kebijakan fiskal, postur APBN 2020, kebijakan belanja pemerintah pusat, dan kebijakan lainnya seperti tadi yang sudah disajikan oleh Dita, ada belanja PEN, dan juga pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Lalu selanjutnya adalah tren belanja pemerintah. Pada bagian ini disajikan bagaimana kinerja penyerapan APBN Kepri atau Kepulauan Riau pada tahun 2020. Lalu terdapat indeks kinerja pelaksanaan anggaran. Selanjutnya adalah bab 3 yang berisi analisis permasalahan pelaksanaan anggaran. Pada bab ini memuat identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran tahap awal, analisis permasalahan pelaksanaan anggaran seperti yang telah dijelaskan di awal, permasalahan apa yang dialami oleh Kepulauan Riau dalam pelaksanaan anggarannya, lalu hal lain atau tambahan, dan rumusan permasalahan pelaksanaan anggaran yang berisi identifikasi permasalahan apa saja yang dialami Kepulauan Riau pada tahun anggaran tersebut dan akar dari permasalahan tersebut tersaji dalam bagian ini. Selanjutnya adalah bab 4 mengenai analisis aspek khusus. Di sini terdapat review yang terdiri atas capaian output strategis, review program PEN, dan review monitoring akun COVID-19 yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran yang telah tersaji dalam RPA pada tahun anggaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Baik, selanjutnya kita akan membahas proses MONEF yang ketiga, yaitu pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Next. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran terhadap Satker tingkat pusat, Kanwil DJPB pada tingkat wilayah, dan KPPN pada Satker di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan koordinasi, komunikasi, konfirmasi, dan kegiatan pelatihan atau bintek, sosialisasi, workshop yang melibatkan seluruh atau beberapa Satker. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan anggaran belanja KL sesuai dengan rencana, regulasi, dan kebijakan dan dilaksanakan berdasarkan hasil aktivitas pemantauan dan evaluasi kinerja dan atau perkembangan pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan melibatkan Satker dalam bentuk koordinasi dan konfirmasi untuk memastikan adanya validitas data dan informasi, serta pengendalian PA. Lalu, pembinaan dan pengendalian PA pada tingkat KPPN, Kanwil, dan tingkat nasional yang selanjutnya disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan. Next, Din. Selanjutnya, proses MONEF yang keempat yaitu telaah makro. Next, Din. Arah dan tujuan telaah makro. Telaah makro pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara triwulanan, semesteran, tahunan, yang dilakukan dengan menyusun kajian atau analisis yang diarahkan pada akurasi, pengendalian, proyeksi, dan akuntabilitas PA belanja KL untuk meningkatkan kredibilitas dan kesinambungan fiskal. Selain itu juga diarahkan pada efektivitas kebijakan fiskal terhadap pencapaian tujuan makroekonomi pada konteks regional. Penyusunan telaah makro dilaksanakan untuk
4 hal, yaitu memperoleh gambaran kondisi dan karakteristik PA belanja KL, menemukan pola ide PA belanja KL, mengukur kontribusi dan pengaruh PA belanja KL terhadap perekonomian, dan yang terakhir, merekomendasikan perbaikan dan pengembangan kebijakan PA. Next, Din. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan telaah makro adalah penyerapan, capaian fisik, hasil dari aktivitas review belanja, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir, indikator lainnya. Penyusunan telaah makro dilakukan oleh Kanwil DJBB dan DIT-PA, di mana Kanwil DJBB menyusun kajian atau analisis di tingkat regional yang laporannya berupa kajian fiskal regional tingkat wilayah. Sementara DIT-PA menyusun laporan review belanja berupa kajian fiskal regional tingkat nasional. Kajian fiskal regional tingkat nasional disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri Keuangan, dan Kepala BKF sebagai masukan dalam rangka penyusunan kebijakan makroekonomi. Next, Din. Selanjutnya mengenai IKPA akan dijelaskan oleh teman saya, Elsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Next. Menurut Perdijen nomor 4 tahun 2020, IKPA itu sebagai indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, kemudian ada efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Nah, setiap tahun itu DJPB itu menerbitkan peraturan terkait dengan petunjuk teknis penilaian IKPA. Nah, untuk tahun 2020 itu DJPB menerbitkan Perdirjen nomor 4 tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 ini indikator kinerja yang digunakan IKPA itu berjumlah 13 indikator kinerja yang pada tahun sebelumnya itu berisi 12 indikator kinerja. Nah, tambahan indikator itu ditambahkan terkait dengan capaian output. Next. Nah, di sini kita bisa lihat aspek pengukuran IKPA itu terbagi menjadi 4. Ada kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, kemudian efisiensi pelaksanaan anggaran, dan juga kepatuhan terhadap regulasi beserta dengan indikator kinerjanya. Next. Kemudian ini terkait dengan kerangka pengukuran IKPA bisa dilihat terbagi dalam 3 aspek, ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban. Kemudian ada alur terkait penilaian IKPA, 13 indikator penilaian IKPA itu. Next. Nah, ini perbedaan IKPA tahun 2019 dengan IKPA tahun 2020. Terdapat tambahan indikator yaitu konfirmasi capaian output dengan bobot sebesar 10%. Ini bisa dibilang bobot ini lumayan besar karena jadi itu pemerintah itu lebih berorientasi pada output, tidak memikirkan realisasi lagi, walaupun tetap realisasi itu tetap perlu dilihat juga, tapi output juga perlu dilihat. Jadi output itu sangat penting. Next. Kemudian ini definisi dari ke-13 IKPA. Ada revisi DIPA itu terkait dengan rasio antara jumlah revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap terhadap target revisi DIPA secara triwulan. Ini terkait dengan frekuensi revisi DIPA. Revisi itu dilakukan dalam satu triwulan itu dapat dilakukan sekali saja. Kalau misalnya lebih dari sekali itu bisa dilakukan revisi di triwulan selanjutnya. Nah, semakin banyak revisi yang dilakukan itu
cenderung Satker itu memiliki perencanaan yang kurang akurat. Kemudian ada deviasi halaman 3 DIPA, itu terkait dengan tingkat kesesuaian realisasi anggaran bulanan terhadap perencanaan penarikan DIPA. Nah, ini yang dimaksudkan itu adalah RPD per bulan. Jadi kalau misalnya akurasi RPD itu rendah, maka menimbulkan penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun. Kemudian ada pagu minus, itu terkait dengan rasio pagu minus terhadap pagu anggaran. Ini kalau terjadi pagu minus itu disebabkan kekurangan anggaran maupun pergeseran akun yang belum dilakukan penyamaan data ke Kanwil DJPB. Kemudian ada penyampaian data kontrak terkait dengan ketepatan waktu penyampaian dokumen kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Nah, ini untuk kontrak yang di atas 50 juta. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan penyampaian kontrak dapat mengakibatkan pagu minus juga. Kemudian ada pengelolaan UP dan TUP. Ini terkait dengan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP. Next. Kemudian ada penyampaian LPJ bendahara, ini terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh bendahara pengeluaran terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ. Jadi ini terkait dengan pertanggungjawaban atas dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Kemudian ada dispensasi penyampaian SPM, itu menunjukkan tingkat dispensasi SPM yang melebihi batas waktu penyampaian pada akhir tahun anggaran. Kemudian ada penyerapan anggaran, terkait dengan penyerapan anggaran terhadap target penyerapan yang ditetapkan secara triwulan. Ini memperhatikan periode dan juga realisasi penyerapan anggaran. Kemudian ada penyelesaian tagihan terkait dengan ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual terhadap seluruh kewajiban penyelesaian tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN. Next. Kemudian ada konfirmasi capaian output yang merupakan indikator terbaru pada tahun 2020 terkait dengan jumlah output yang terkonfirmasi terhadap total output yang dikelola oleh Satker atau KL. Kemudian ada retur SP2D, ini terkait dengan jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan. Semakin sedikit retur yang dilakukan, itu maka semakin baik. Kemudian pengembalian atau kesalahan SPM. Ini terkait dengan pengembalian atau kesalahan oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan ke KPPN. Jadi biasanya yang dikembalikan itu kesalahan substantif, itu kayak nama supplier contohnya. Kemudian ada perencanaan kas atau disingkat dengan kas, itu terkait dengan penyampaian kas terhadap seluruh kewajiban ringkas yang diajukan ke KPPN. Yang dihukum katanya mungkin yang gampang kalau ya, ini terkait dengan formula dari ke-13 IPA, indikator IPA tersebut. Nah, ini ada konfirmasi capaian output, kemudian ada revisi. Next. Kemudian ada deviasi halaman 3 DIPA dengan formula seperti itu. Kemudian next. Ada pengelolaan UP dan TUP. Next. Jadi formula ini tuh hampir sama dengan pematerian yang sebelumnya tadi. Kemudian ada penyampaian LPJ bendahara, penyampaian data kontrak. Next. Ada penyelesaian tagihan, kemudian ada penyerapan anggaran. Next.
ada retro SPDB, kemudian ada perencanaan kas atau rekas. Next. Ada pengembalian kesalahan SPM, dispensasi, dan juga pembayaran. Nah, dari 13 IPA tersebut kemudian ditotalkan dengan menggunakan rumus yang bisa dilihat di slide ini. Ada nilai indikator dikali dengan bobot, kemudian dikali dengan konversi bobot. Jadi hasil nilai akhir IPA tersebut. Next. Nilai IPA itu bisa kita lihat di aplikasi OMSPAN. Nah, OMSPAN itu digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, nilai IPA itu terbagi atas 3 layer. Yang pertama ada nilai indikator, kemudian ada rekap transaksi, kemudian ada detail transaksi. Kemudian kita masuk ke kasus DJPB, Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk semester 2 ini realisasi yang sudah dicapai, IPA yang sudah dicapai oleh Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau ini sebesar 95,82. Dari yang sebelumnya pada tahun 2019 itu 96,56. Itu terdapat penurunan sebesar 0,74 poin. Nah, terdapat 5 indikator yang mengalami penurunan nilai IPA. Nah, yang pertama itu ada revisi DIPA. Ini terkait dengan kualitas perencanaan satker yang kurang baik, yang juga disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga diperlukan revisi DIPA itu dalam 1 triwulan itu lebih dari 1 kali, sehingga dapat menyebabkan nilai IPA itu juga mengalami penurunan. Kemudian ada deviasi halaman 3 DIPA. Ini terkait dengan satker itu terkendala, kegiatan satker itu terkendala oleh COVID-19, sehingga pencairan dana yang sesuai dengan RPD itu ditunda. Makanya deviasi halaman DIPA ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian ada penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran ini disebabkan karena adanya anomali dalam perhitungan dan reaktivasi yang masih mencantumkan nilai indikator penyerapan walaupun sudah melampaui target penyerapan di triwulan ketiga. Kemudian ada penyelesaian tagihan, itu terkait dengan keterlambatan pengajuan tagihan oleh satker yang melewati batas yang sesuai dengan undang-undang peraturan. Kemudian ada perencanaan kas, itu terkait karena ada transaksi besar yang tidak menyampaikan RPD harian sesuai dengan kebijakan Direktorat PKN. Next. Nah, kita bisa lihat di sini ada persentase sebaran pencapaian nilai IPA di satker di wilayah Kepulauan Riau. Ada sekitar 159 satker yang memiliki nilai IPA di atas 95%. Kemudian ada 95 satker yang memiliki nilai IPA di antara 90% sampai 94%. Kemudian ada 67 satker yang memiliki nilai IPA di bawah 90%. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Emily.
Selanjutnya yaitu kesimpulan pada RPA Kepulauan Riau. Yang pertama, pagu APBN tahun anggaran 2020 di luar BA 999 untuk Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan sebesar 6,99 triliun atau menurun sebesar 0,10 triliun dibanding tahun sebelumnya dengan alokasi sebesar 7,09 triliun. Selama 5 tahun terakhir, pagu APBN berfluktuasi dengan pergerakan yang cenderung meningkat dari tahun 2016, sedangkan pola penyerapan APBN bergerak di bawah target penyerapan dengan tren yang cenderung menurun. Yang ketiga, berdasarkan klasifikasi ekonomi, ketidakserapan belanja terbesar terdapat pada belanja barang dan belanja modal dari ketidakserapan pagu total. Berdasarkan fungsi, ketidakserapan alokasi terdapat pada fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum. Berdasarkan kewenangan, kewenangan kantor pusat dan kantor daerah menjadi kontributor ketidakserapan terbesar dengan porsi ketidakserapan masing-masing sebesar 62,09% dan 32,27%. BP Batam dan Komisi Pemilihan Umum menjadi kontributor ketidakserapan terbesar berdasarkan organisasi dengan porsi undisbursed. Next. Selanjutnya, mulai dari triwulan 3 dilakukan perhitungan kembali nilai IKPA reaktivasi. Yang selanjutnya, capaian agregat IKPA non-reaktivasi semester 2 tahun anggaran 2020 Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 95,82 poin yang mengalami penurunan sebesar 0,74 poin dibandingkan dengan capaian nilai IKPA semester 2 tahun anggaran 2019. Sedangkan untuk IKPA reaktivasi semester 2 2020 mencapai 97,46 atau meningkat sebesar 1,9 poin dibandingkan IKPA semester 2 tahun anggaran 2019. Yang keenam, secara umum progres pencapaian output strategis untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan HANKAM sudah berjalan baik. Realisasi keuangan dan realisasi fisik sudah tercapai. Next. Yang ketujuh, secara umum, kinerja pelaksanaan program PEN telah berjalan dengan baik. Yang kedelapan, sebagian besar satker memang tidak melakukan belanja penanganan COVID-19, namun terdapat beberapa satker yang salah mengalokasikan akun belanja penanganan COVID-19 pada akun biasa. Yang kesembilan, permasalahan pelaksanaan anggaran dibagi ke dalam permasalahan secara umum, permasalahan berdasarkan kontribusi satker atas realisasi belanja yang rendah, berdasarkan KL utama, dan permasalahan belanja KL atas capaian output strategis program PEN dan progres revisi akun COVID-19. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau bahkan ada yang menambahkan? Ya, silahkan teman-teman yang ingin bertanya ke kelompoknya Dela dan kawan-kawan. Orang tua ya, silakan. Udah resen tadi. Ingin bertanya teman-teman, itu kan kalau sebenarnya RPA ini dibentukkan sejak terbitnya SE 28 2015 kan. Nah itu sejak ditetapkan itu apakah semua entitas itu harus menyusun laporan RPA? Ya, apakah itu bersifat wajib atau bersifat opsional? Kalau misalnya nggak disusun di tahun bersangkutan itu gimana? Oke, terima kasih Rotua pertanyaannya. Mungkin kami akan tampung dulu pertanyaannya. Ada lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Jadi saya mau tanya tentang capaian output. Tadi kan dijelasin kalau di RPA itu ada salah satu output yang tidak tercapai. Tadi itu yang dijelasin itu dana bos ya kalau nggak salah.
Nah itu setelah dikonfirmasi ke Satker, kan ternyata ada salah input di aplikasinya. Nah, saya mau tanya kalau bagaimana kalau memang ada salah satu output yang tidak tercapai? Apakah ada konsekuensinya tersendiri bagi Satker yang outputnya tidak tercapai itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Hayu. Ada lagi? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi tadi di review belanja COVID itu ada monitoring evaluasi yang hasilnya ada 121 satker yang tidak menggunakan akun COVID. Kemudian tadi di kesimpulan dijelaskan bahwa sebagian besar memang tidak melakukan belanja COVID dan ada beberapa satker yang salah mengalokasikan belanja COVID ke akun belanja biasa. Nah, berarti tidak ada aturan yang mengharuskan adanya belanja COVID. Terus pertanyaan kedua, apa konsekuensi bagi satker yang salah mengalokasikan pada akun biasa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk sesi 1, 3 pertanyaan dulu, nanti setelah kami jawab, nanti akan kami buka sesi 2-nya. Untuk pertanyaan dari Hayu akan saya jawab sendiri. Tadi itu pertanyaannya, kalau misalnya ada suatu output yang memang nggak tercapai, apakah ada konsekuensinya? Kalau misalnya menurut kelompok kami, jika ada suatu output yang tidak tercapai itu konsekuensinya ke pengurangan nilai IKPA. Jadi nilai IKPA-nya itu nggak maksimal, nggak 100. Jadi kayak kinerjanya juga di IKPA-nya tuh berkurang, seperti itu. Terima kasih, Emil. Oke. Untuk 2 pertanyaan lainnya, kebetulan kelompok kami lagi mencari jawabannya. Mohon tunggu sebentar ya. Izin menjawab pertanyaan dari Rotua tadi terkait RPA itu bersifat wajib atau tidak ya. Kalau di SE, kalau saya baca itu tidak ada kata-kata yang bilang wajib seperti itu. Tapi di sini ada
dibilang kalau RPA itu disusun setiap semester tahun berkenaan. Jadi dan juga surat ini ditujukan ke seluruh wilayah yang ada wilayah DJPB gitu, kayak KPPN, Kanwil gitu. Jadi menurut saya itu wajib dilakukan oleh seluruh KPPN seperti itu. Dan juga PPA ini di sini dijelaskan kalau PPA itu bersifat ad hoc. Gitu. Kalau misalnya nggak disusun, kayaknya tidak mungkin ya, karena itu sudah surat itu sudah ditujukan kepada seluruh KPPN. Terima kasih. Oke, ya. Mungkin pertanyaan dari Farah, kelompok kami masih mencari jawabannya. Untuk mempersingkat waktu, kami akan buka sesi 2, yaitu 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Miss. Ya, silakan. Saya mau tanya, tadi kan salah satu permasalahan umum di Kanwil Kepulauan Riau kan ada karena dampak COVID. Nah, itu kan penambahan pagu untuk program PEN. Nah, yang saya mau tanyakan kan dalam rangka penanganan COVID ini kan ada juga ketentuan kalau ada beberapa proses pengadaan barang dan jasa itu dihentikan untuk beberapa kegiatan. Nah, ketentuan ini apakah mempengaruhi penyerapan anggaran di KPPN Kanwil Kepulauan Seribu sehingga menyebabkan penurunan nilai IPA-nya? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih juga. Ada lagi? Izin bertanya. Iya, silakan. Tadi ada yang di permasalahan umum juga, tapi ini terkait bagian koordinasi internal, eksternal, dan SDM. Nah, itu gimana caranya mengatasi adanya kurang koordinasi di antara internal, eksternal, dan SDM itu? Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Ada lagi, satu lagi? Izin bertanya. Ya, seperti yang dijelaskan pada RPA Kanwil DJPB Kepulauan Riau pada bagian review, dikatakan bahwa dilakukan relaksasi penilaian IPA untuk semester 1 dan baru dilakukan reaktivasi mulai triwulan 3 tahun 2020. Pertanyaan saya, apakah ada dampak yang terjadi dari adanya relaksasi tersebut? Apakah terjadi peningkatan nilai IPA atau sebaliknya, atau ada dampak lain yang ditimbulkan dari adanya relaksasi tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami tampung dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Kenapa banyak satker yang tidak menggunakan akun COVID-19? Seperti yang tercantum di dalam RPA, setelah dilakukan konfirmasi kepada satker, sebagian besar satker memang tidak mengalokasikan akun COVID dalam penganggaran
disebabkan Satker tersebut memang tidak memerlukan pengadaan terkait penanganan COVID. Kalaupun diperlukan kebutuhan penanganan COVID pada lingkungan kantor, akan diberikan langsung oleh kantor pusat atau unit koordinatornya. Contohnya adalah Satker Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki akun COVID. Kenapa? Karena anggaran penanganan COVID dibebankan pada anggaran Satker Sekretariat Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Tapi ada juga Satker yang tidak mengalokasikan belanja penanganan COVID karena salah pembebanan akun. Nah, hal ini disebabkan karena kekeliruan dan ketidakpahaman petugas Satker terkait penggunaan akun COVID dalam pengalokasian anggaran penanganan COVID, sehingga Satker tidak melakukan revisi DIPA terhadap akun COVID. Nah, ini konsekuensinya apa? Menurut saya, dampaknya ke dalam penyajian laporan keuangannya. Itu. Nah, biasanya pas pengajuan SPM itu kalau ada salah pembebanan biasanya langsung ditolak di depan gitu kan. Tapi kalau ternyata sudah disajikan dalam laporan keuangan, maka akan disesuaikan jurnal neracanya untuk menghilangkan akun yang salah tadi. Tahu saya seperti itu, Farah. Terima kasih, Dita. Ya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Adolf tadi. Pertanyaannya saya ulang dulu. Apa dampak dari relaksasi penilaian IKPA untuk Kanwil DJPB Riau? Jadi pada tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID terdapat relaksasi penilaian IKPA. Relaksasi sendiri artinya adalah fleksibilitas terhadap syarat dan ketentuan tertentu dalam pelaksana anggaran. Jadi adanya relaksasi ini tentu saja akan memudahkan Kanwil DJPB dalam penilaian IKPA. Karena adanya keselarasan dengan perubahan proses bisnis dan perubahan regulasi, serta penyelarasan dengan perubahan di masa pandemi COVID. Pada RPA Kepulauan Riau sendiri, adanya relaksasi IKPA ini menyebabkan peningkatan dari nilai IKPA itu sendiri. Karena walaupun adanya relaksasi, Kanwil DJPB telah melakukan berbagai upaya untuk membina dan mengelola satkernya agar pelaksanaan anggaran tetap terjaga dengan baik. Seperti itu, Adolf. Terima kasih, Dina. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan dijawab kalau sudah ketemu jawabannya.
baik, saya akan menjawab pertanyaannya Halisa untuk solusi atas permasalahan yang koordinasi internal dan eksternal itu ya, dengan SDM juga. Nah, kalau misalnya di bagian bab terakhir di RPA Kepulauan Riau, itu kan ada rekomendasi permasalahan. Rekomendasi dari Kanwil BJPB-nya itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada 4 cara. Yang satu itu KPA agar memonitor intensitas komunikasi dan koordinasi antar pengelola keuangan dan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Yang kedua, menyusun time frame pelaksanaan kegiatan dan tagihan agar memudahkan Satker dalam pengawasan ketepatan waktu penyelesaian tagihan. Yang ketiga, petugas Satker atau pejabat perbendaharaan Satker yang baru segera melakukan peningkatan kompetensi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Dan yang keempat, kementerian lembaga segera menyusun juknis yang diperlukan di awal tahun anggaran. Terima kasih, Emil. Satu pertanyaan lagi ya. Nanti yang sesi ketiga kita tunda dulu ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya coba bantu jawab ya. Pertanyaan satu lagi yang belum dijawab.
Pertanyaan dari Rahmawati ya tadi ya, yang belum dijawab ya? Iya, Pak. Kami sedang mencari jawabannya. Izin menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu terkait penanganan pandemi COVID. Kalau kan ada ketentuan kalau ada beberapa proses pengadaan barang jasa dihentikan, apakah mempengaruhi penyerapan anggaran di KPPN khususnya Kepulauan Riau, Kepulauan Riau juga sehingga mempengaruhi nilai IPA. Kalau menurut kami itu penyerapan anggaran itu tidak hanya mempengaruhi pengadaan barang atau jasa, tapi seluruh kegiatan belanja. Nah, kalau misalnya penyerapan anggaran itu realisasi pada triwulan pertama dan kedua itu tidak memenuhi target, itu menyebabkan adanya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun. Nah, itu setiap tahun itu terjadi, khususnya sepengalaman saya di PKL saya, itu setiap tahun itu terjadi penumpukan realisasi penyerapan anggaran di akhir tahun. Nah, dampak dari realisasi penyerapan di akhir tahun itu adanya manfaat ekonomis ya terhadap belanja tersebut tuh tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Jadi maka dari itu penyerapan anggaran itu sangat penting dilakukan di awal tahun. Kan penyerapan anggaran itu dilakukan dihitung secara triwulan ya, ada triwulan 1 sampai triwulan 4. Nah, khusus tahun 2020 itu triwulan pertama itu target penyerapan anggaran itu sebesar 15%, kemudian triwulan 2 itu 40%, ketiga itu 60%, dan yang terakhir yang triwulan 4 itu 90%. Nah, kalau misalnya pengalaman saya di PKL saya itu kan pada tahun triwulan pertama dan kedua itu tidak mencapai target sehingga adanya penumpukan di akhir tahun anggaran. Walaupun secara keseluruhan itu penyerapan anggarannya memenuhi target. Nah, ya dampaknya yaitu yang tadi manfaat ekonomis yang dirasakan masyarakat itu kurang optimal. Itu sih. Jadi
penyerapan anggaran juga mempengaruhi nilai IPA sih menurut kami. Terima kasih teman-teman. Baik, 2 sesi pertanyaan sudah dijawab. Mungkin itu menjadi penutup dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian dan pertanyaan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompoknya Emilia dan kawan-kawan ya. Emilia, Dela, Dita, Elsada, Faradina. Bagus ya presentasinya, materinya juga lengkap, dimulai dari konsep mengenai RPA, kemudian studi kasusnya juga mampu meng-highlight informasi-informasi yang penting untuk disampaikan, kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep review pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi juga bagus-bagus ya teman-teman, terima kasih sudah partisipasinya. Yang pertama dari ini tadi sih jawabannya sudah memadai ya dari kelompoknya kelompok 1 ini ya, Dela dan kawan-kawan, tapi saya coba lengkapi ya jawaban-jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Yang pertama dari Rotua ya, apakah sesuai SE, kemudian ditanyakan apakah RPA itu wajib atau opsional. Kalau tadi jawabannya sudah benar ya, sifatnya wajib. Kemudian konsekuensinya apa kalau RPA tidak disusun ya atau tidak dikirimkan oleh Kanwil. Nah, ini RPA ini merupakan salah satu IKU ya, indikator kinerja utama baik itu di Kanwil maupun di kantor pusat. Jadi ini IKU yang sifatnya mandatori ya, jadi ditetapkan secara langsung wajib ya menjadi IKU baik Kanwil, kemudian Kanwil turun ke bidang, kemudian bidang di bidang PPA 1 itu nanti turun ke masing-masing seksi IKU-nya. Jadi bahkan IKU-nya itu tidak hanya sekedar menyusunnya, tapi juga ada IKU dari kualitas RPA itu. Jadi nanti RPA yang disusun oleh Kanwil kemudian dikirimkan ke kantor pusat nanti dinilai oleh kantor pusat. Nah, nanti ada target nilainya Kanwil itu. Kalau tidak salah terakhir saya ini nilainya minimal 85 atau sekitar 85. Jadi kalau RPA-nya nilainya di bawah 85 berarti dia tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja pegawai, kinerja organisasi yaitu Kanwil, bidang, kemudian yang turun ke masing-masing pegawai yang memiliki IKU penyusun nanti tunjangan kinerjanya itu tunjangan kinerja itu kan seperti kita mungkin teman-teman tahu ya, kalau di Kementerian Keuangan dan beberapa KL yang lain sudah menerapkan tunjangan kinerja sesuai diberikan sesuai dengan capaian dari kinerja. Capaian kinerja itu dilihat dari mana? Dari IKU, indikator kinerja utama tadi. Salah satunya untuk Kanwil itu adalah penyusunan review pelaksanaan anggaran. Misalnya tidak mencapai target itu, IKU-nya menjadi merah, apalagi kalau tidak menyampaikannya, itu fatal, nilainya bisa 0 seperti itu, dan itu sangat sanksi mungkin marah mungkin ya, atau seperti apa, karena salah satu tugas yang diamanatkan kepada Kanwil tidak diselesaikan dengan baik. Itu
Itu saya ini aja ya, pernah di kantor bisa jadi tahu. Itu ya, wajib, kemudian konsekuensinya tadi ke kinerja, kemudian konsekuensi dari kinerja juga ke tunjangan kinerja, seperti itu. Kemudian yang kedua dari Hayu ya, output yang tidak tercapai ya. Kalau output tidak tercapai tentu saja ini hampir sama ya jawabannya tadi, ke kinerja ya, karena anggaran sesuai dengan harus kalau outputnya tidak tercapai ya berarti kinerja dari Satker yang melaksanakan anggaran belanja itu tidak tercapai juga. Kemudian itu juga bisa mungkin jadi satu IKU ya, indikator kinerja, asumsi saya ya, kemudian beberapa Satker memang mengaruhkan nilai ya, kalau ke IKPA sih tidak ada ya ketercapaian output tadi ya, karena yang mengukur output di IKPA itu hanya mengukur jadi yang diukur itu konfirmasinya. Jadi misalnya suatu Satker ada 4 output, kemudian dia mengkonfirmasi hanya 3 output, maka dia IKPA-nya itu yang mengukur ketercapaian output adalah monef yang dilakukan oleh DJA. Nanti setelah UTS ya kita akan belajar di sana. Nah itu di sana nanti namanya nilai kinerja anggaran output sekitar 43%. Jadi kalau ada output yang tidak tercapai maka nilai kinerja anggaran menjadi berkurang ya. Nanti nilai gabungan tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 IKPA 60%, terus nilai SMART dari DJA tadi itu 60% juga secara total akan berkurang karena dari nilai SMART itu 40%-nya yang untuk Satker yang implementasi itu dari capaian output. Seperti itu ya untuk jawaban dari Hayu ya. Kemudian yang dari Farah tadi sudah cukup bagus ya ininya ya. Jawabannya sudah sesuai karena dampaknya memang ke laporan keuangan kalau ada salah akun, baik itu akun COVID maupun bukan akun COVID itu dampaknya ke penyajian, yaitu penyajian informasi yang tidak relevan ya, tidak sebenarnya harusnya mungkin itu kan akun itu rumahnya ya, sesuai dengan jenis-jenis belanjanya. Nah, kalau pengeluaran tidak diklasifikasikan ke dalam jenis belanja yang benar, maka kualitas dari informasi yang disajikan di laporan keuangan juga menjadi kurang. Misalnya sebenarnya ini Satker ini ada alokasi untuk COVID, tapi akunnya tidak sesuai. Nah, ini kan berarti kualitas informasi di laporan keuangan juga jadi berkurang. Itu dampak ke laporan keuangan ya. Kemudian selain itu dampaknya juga nanti kalau BPK itu juga bisa menjadi temuan kalau ada akun-akun yang tidak sesuai seperti itu. Itu menjadi temuan ya, seperti itu. Ya, untuk yang pertanyaan dari Farah. Kemudian pertanyaan dari Rahmawati juga tadi sudah dijawab ya. Tapi kalau tadi sebenarnya di paparan sudah dilihat ya yang di contoh di itu yang paling banyak terpengaruh adalah di deviasi halaman 3 DIPA ya, karena perubahan
adanya pandemi ini kan berubahnya secara drastis ya. Ini berubah juga ke mekanisme anggaran dan sebagainya. Nah, itu apa yang sudah direncanakan menjadi tidak bisa dilaksanakan secara konsisten ya. Nah, ini yang berdampak ke divisi halaman 3 DIPA. Ya, tentu saja nanti berdampak juga ke IKPA-nya tadi yang kan salah satu indikatornya seperti itu. Kemudian Halisa ya tadi sudah dijawab. Kemudian yang Adolf juga sudah dijawab ya, yang relaksasi tadi saya kira jawabannya sudah cukup memadai ya. Seperti yang relaksasi yang sudah cukup memadai sih menurut saya tadi jawabannya. Oke, kalian tadi presentasinya bagus ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga bagus. Terima kasih. Demikian ya, kalau ini waktunya sudah hampir habis ya. Terima kasih ya, terutama untuk kelompok 1. Debunya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan teman-teman sekalian atas partisipasinya, perhatiannya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat pagi, Pak. Ya, makasih. Saya live dulu ya.